pujian kami. Kami percaya mujizat itu masih ada. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Kami berikan penghormatan yang tertinggi bagi-Mu Yesus. Engkaulah Raja kami. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih, pujian kami telah naik di hadirat-Mu. Saat ini kami mau buka hati kami buat firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, mari pimpin kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, dengan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, memenuhi hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan lewat bibir, mulut lidah hamba-Mu pada pagi hari ini, itu yang keluar dari hati Tuhan. Sehingga kami semua yang hadir, kami yang menyampaikan maupun yang mendengar firman Tuhan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kami aman di dalam hadirat Tuhan. Semua rencana yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Darah-Mu berkuasa di tempat ini. Bala tentara-Mu memagari membentengi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema kasih Allah nyata. Kita akan membuka di dalam Roma pasal yang ke-5. Kita akan membacanya ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca firman Tuhan Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Bersama-sama ayat 11, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih Allah itu nyata. Amin. Kasih Allah itu nyata. Kita sedang menyongsong hari Natal atau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan berbicara tentang Natal adalah berbicara kasih Tuhan yang nyata, ya, kasih Tuhan yang nyata. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukti kasih Allah, bukti kasihnya Tuhan terhadap manusia. Karena kita tahu firman Tuhan berkata bahwa manusia itu semua telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma 3 ayat 23. Oleh sebab itu kita membutuhkan Tuhan. Manusia membutuhkan Tuhan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, saudara, apa yang terjadi? Manusia berusaha untuk kembali kepada Tuhan dengan cara manusia, yaitu dibentuklah beberapa agama. Agama diciptakan oleh manusia, bagaimana supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan. Tapi ternyata tidak ada satu agama pun yang dapat menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Tuhan sendiri yang harus turun dari sorga. Dia menjadi manusia. Kenapa? Karena Dia yang punya sorga. Dia tahu bagaimana manusia harus kembali kepada rencana Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, dari dikatakan dalam Yohanes 3 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara, dunia ini dengan saudara dan saya, kita manusia yang ada di dalamnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang, semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita percaya bahwa keselamatan bukan karena usaha manusia. Manusia mau melakukan apapun dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah bisa kembali kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, Natal berbicara bahwa kasih Tuhan turun ke muka bumi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agama tidak bisa menyelamatkan. Agama mengajarkan yang baik, tapi bukan kebaikan yang membawa kita kepada keselamatan. Keselamatan itu karena Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Itulah bukti kasih Allah kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman bahwa Tuhan pasti akan menggenapi. Kita tahu dalam kitab Yesaya bahwa sudah difirmankan apa yang akan terjadi, dan Tuhan sendiri menggenapinya. Dia turun ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa Tuhan adalah pribadi yang bukan saja berjanji. Tuhan bukan saja pribadi yang pintar bicara, tetapi Tuhan sendiri adalah Dia sungguh-sungguh mempraktekkan, sungguh-sungguh menggenapi akan setiap janji-janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Dia berjanji untuk dunia ini, Dia juga yang menggenapi. Nah, kasih Allah seperti apa yang dikatakan di dalam bacaan kita hari ini di dalam Roma pasal yang ke-5 tadi, saudara, kita akan lihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, saudara, bahwa kasih Allah adalah kasih yang membenarkan. Kasih Allah adalah kasih yang membenarkan. Kita lihat di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam Roma pasal yang ke-5 tadi firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata kita dibenarkan karena iman. Kita percaya kepada Tuhan. Kita dibenarkan karena iman. Dalam Roma 10 ayat yang ke-10, saudara, dengan hati kita percaya, kita diselamatkan. Ya, Roma 10 ayat yang ke-10.
Jadi hati kita percaya, kita mengucapkannya. Apa yang kita percaya tadi. Nah firman Tuhan berkata kita dibenarkan karena iman. Iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, karena dengan hati orang percaya. Jadi saudara percaya dulu di hati, saudara sudah dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku. Jadi kita tidak cukup cuma berkata, ya aku percaya di dalam hati. Tapi firman Tuhan berkata, engkau percaya, engkau perlu mengaku bahwa engkau percaya Tuhan. Jadi jangan kita bertanya, ya aku percaya di hati saja. Tapi kepercayaan saudara harus dinyatakan lewat perkataan. Bahwa aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dia menjadi juru selamat saya secara pribadi dalam kehidupan saya. Jadi iman percaya kita harus kita nyatakan di dalam perkataan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dibenarkan karena iman. Iman percaya kita, itu kita dibenarkan. Nah dengan mulut kita harus mengaku. Jadi kita harus mengakui apa yang kita percaya tadi. Mengaku. Kemudian dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat saudara terima Yesus, saudara percaya di hati, mengaku Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi? Dikatakan kita akan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya jika Bapak Ibu sudah percaya Yesus dan menerima, saudara akan timbul yang namanya ada rasa damai sejahtera yang luar biasa. Rasa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya bahwa damai kita bukan ditentukan dengan apa yang kelihatan. Tapi damai sejahtera kita karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Damai sejahtera kita karena Tuhan yang menguasai hati kita. Karena kita percaya di dalam hati, kemudian mulut kita mengaku, dikatakan akan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Ada damai sejahtera Allah karena kita mengakui Tuhan tadi. Dan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi oleh Yesus kita dilayakkan masuk. Oleh kasih karunia kita boleh masuk di dalam rencana Tuhan. Kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini luar biasa janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat engkau percaya, saudara, kasih itu kasih yang membenarkan kita. Kita dibenarkan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudara, harusnya saudara dan saya kita harus dihukum karena dosa yang dilakukan dalam hidup kita. Bahkan kita sudah lahir dari nenek moyang kita, dari orang kita yang sudah ada di dalam dosa. Harusnya kita dihukum, tetapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, kita dibenarkan, kita ditebus oleh darahnya. Firman Tuhan berkata, harganya sudah lunas dibayar. Harganya lunas dibayar. Tuhan sudah membayar setiap dosa kita. Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang lunas. Sehingga saudara boleh bermegah di dalam Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Karena kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Yang tadinya kita musuh, yang tadinya ada jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Tapi karena Tuhan sendiri turun, saudara, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita. Terjadilah yang namanya ada satu perdamaian antara kita manusia dengan Tuhan. Sehingga saudara bisa memanggil ya Bapa, ya Aba di dalam nama Yesus. Karena Yesus itulah jembatan kita untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Bagian yang selanjutnya saudara, kasih. Tadi yang pertama adalah kasih yang membenarkan. Bagian yang kedua adalah kasih yang menguatkan kita. Kasih yang menguatkan kita. Kita lihat dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga firman Tuhan berkata begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu
menimbulkan ketekunan. Saudara, kita bukan hanya bermegah karena kita sudah diselamatkan, karena kita ada di dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan juga berkata bahwa kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu, saudara, menimbulkan ketekunan. Ya, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kita langsung berenung, saudara. Ini berarti kita harus bangga juga kalau kita mengalami persoalan dalam hidup kita. Kenapa? Karena pada saat ada persoalan dalam kehidupan kita, saudara, anak-anak Tuhan, dia akan mencari Tuhan. Pada saat engkau punya pergumulan, engkau punya masalah, anak-anak Tuhan akan tekun mencari Tuhan. Dia akan bertekun dan dia akan terus-menerus mencari Tuhan. Dan saya percaya pada saat kita terus mencari Tuhan, saudara, kita akan dibenarkan, kita akan ketemu dengan Tuhan, kita akan dipulihkan, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya, makanya kasih yang menguatkan kita. Kita boleh bermegah di dalam kesengsaraan kita karena ngikut Tuhan. Ada orang bilang bahwa kalau ikut Tuhan Yesus katanya enak. Tapi firman Tuhan juga berkata bahwa ngikut Tuhan kita harus pikul salib. Nah, salib itu berbicara tentang penderitaan atau persoalan atau hal-hal yang selama ini mungkin mengikuti kita. Itu harus kita tanggalkan. Nah, terkadang keinginan daging kita ini yang masih kuat ini merupakan salib kita. Ya, kita rasa kok ikut Tuhan kok jadi berat begini. Waktu kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, waktu kita nggak ngikut Tuhan, semuanya kayaknya aman-aman saja. Tapi pada saat kita mengambil satu komitmen kita akan mengikut Tuhan, seringkali terjadi persoalan demi persoalan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih yang menguatkan. Meskipun kita sudah menerima pembenaran dari Tuhan, kita juga tetap harus diproses agar kita bisa memiliki hidup yang kuat di dalam Tuhan. Jadi bukan berarti kalau udah Tuhan nggak ada persoalan. Kita diproses dari hari ke sehari. Ya, lewat siapa? Proses kita. Kadang lewat orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita semakin ditajamkan. Ya, kita semakin diasah satu dengan yang lain. Proses itu bisa berupa penderitaan atau kesengsaraan. Jadi proses bisa merupakan penderitaan atau kesengsaraan. Tapi kasih Allah memberikan kepada kita kekuatan dalam menjalani proses itu sehingga kita memiliki ketahanan uji. Ya. Jadi pada saat engkau diproses Tuhan, saudara, engkau datang sama Tuhan, engkau diberikan kekuatan, engkau keluar sebagai pemenang. Besok ada masalah lagi, diproses lagi, tapi kita terus bertekun di dalam Tuhan, kita datang sama Tuhan, kita menang kembali, dan kita terus lagi ada proses dan proses lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup, akan terus ada proses Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi mempelai Kristus, kita dipersiapkan menjadi mempelai yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Kita diproses untuk hal itu. Jadi proses demi proses diizinkan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan, saudara nggak perlu takut. Karena kalau engkau pada saat engkau menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, engkau datang sama Tuhan, engkau diberikan kekuatan sama Tuhan untuk engkau mampu menghadapinya. Amin. Engkau akan mampu menghadapinya. Oleh sebab itu kalau punya pergumulan, punya masalah, engkau sedang diproses Tuhan, jangan lari ke manusia. Karena kalau engkau lari ke manusia, engkau cerita ke manusia, cenderung engkau akan kecewa. Ya. Kalau engkau punya persoalan, engkau cerita kepada manusia, entah itu orang tuamu, entah siapapun, seringkali belum tentu memberikan solusi yang baik dalam hidup kita. Bahkan seringkali banyak juga justru banyak menimbulkan masalah lagi. Tapi mari kita datang ke Tuhan. Pada saat engkau datang ke Tuhan, saudara, engkau akan diberikan kekuatan sama Tuhan. Nah, pada saat engkau sudah diberikan kekuatan sama Tuhan, apa yang terjadi? Engkau akan menjadi lebih tekun. Kenapa? Karena kita semakin berpengalaman sama Tuhan. Amin. Engkau punya masalah, engkau datang sama Tuhan, engkau ditolong Tuhan, engkau mengalami mujizat Tuhan, engkau diberikan kekuatan sampai engkau keluar sebagai pemenang. Disitulah engkau akan semakin
timbul yang disebut ketekunan. Engkau semakin tahan uji. Tadinya persoalannya kecil, engkau bisa melaluinya. Persoalan tambah besar, saudara, engkau mampu melaluinya. Dan persoalan datang lagi lebih besar lagi, engkau mampu melaluinya. Tapi kalau yang kecil saja saudara nggak lulus, bagaimana mau akan terjadi persoalan yang besar? Tapi percayalah, mau persoalan besar dan kecil, kalau engkau libatkan Tuhan, kalau engkau datang sama Tuhan, engkau minta Tuhan berkarya dalam hidupmu, engkau akan lihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Amin. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang kuat. Engkau menjadi orang-orang yang tahan uji. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa kasih Allah kita akan kesulitan mengalami kelemahan untuk melewati semuanya. Tanpa kasih Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita seringkali kita nggak mampu, kita lemah. Seringkali saudara kita berkata, aku nggak bisa lagi, aku nggak tahu mau buat apa lagi. Tapi saat engkau datang sama Tuhan, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Amin. Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi engkau tekun dulu, engkau tekun dan engkau tekun menghadapi apapun. Saudara, mari belajar untuk menjadi orang-orang yang tekun. Ya, jangan menyerah di tengah jalan, tapi kita berserah. Kita akan menyerah, tapi kita harus berserah. Berserah sama Tuhan, minta campur tangan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Ya, jangan aku sudah enggak kuat, gitu ya saudara ya. Aku sudah menyerah. Tapi kita harus berserah. Kalau menyerah artinya kita menyerah dengan keadaan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kita berserah sama Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Jadi masalah datang terus tekun saudara, saudara akan lihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Engkau menjadi orang yang semakin berpengalaman sama Tuhan. Oh, ternyata kalau ada masalah ini, kemarin saya datang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan, saya mampu menghadapinya. Sehingga waktu datang persoalan lagi, saudara belajar hal yang lagi, bahkan lebih dan lebih lagi engkau semakin berpengalaman kepada Tuhan. Semakin berpengalaman. Kemudian dikatakan setelah tahan uji, apa yang terjadi? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, saudara. Pada saat engkau sudah mulai tahan uji, menghadapi persoalan, tantangan apapun, engkau diuji, engkau sudah mulai, ini aku. Ya, saudara mulai berkata, aku tidak takut. Karena siapa yang bersama dengan aku, kita bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Pada saat imanmu sudah seperti itu, saudara, engkau mulai dikatakan engkau tahan uji. Ya, jadi pada saat engkau datang masalah, Allah masalah ini kecil. Kenapa? Karena Tuhan izinkan, firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang terjadi, jika itu Tuhan izinkan, tetap mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Pada saat engkau mengasihi Tuhan, engkau akan lihat banyak hal terjadi dalam hidupmu. Engkau akan lihat pertolongan Tuhan, engkau akan lihat mujizat Tuhan. Engkau akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan pada saat engkau sudah tahan uji, saudara, pada saat terjadi persoalan lagi, engkau cuma akan berkata, aku tahu ini semua Tuhan izinkan. Dan pengharapanmu semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saat engkau pengharapanmu teguh di dalam Tuhan, engkau akan berkata, Allah ini juga masalah ini. Orang dunia aja bilang ini, badai pasti berlalu. Saudara, badai pasti berlalu. Masalah boleh ada, tapi masalah gak membuat kita sampai kita hancur, saudara. Tapi kau semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Dan dikatakan, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita semakin berpengharapan. Ada masalah, datang lagi dia bilang, aku percaya kalau kemarin tolong, masalah ini juga pasti Tuhan tolong. Kalau datang masalah lagi, kemarin juga Tuhan kasih saya kekuatan, saya mampu menghadapinya. Pasti masalah yang datang ini lagi, ini juga kecil. Kenapa? Karena Tuhan berkarya di dalamnya. Semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi pegang setiap janji-janji Tuhan. Setiap ada persoalan, saudara ingat firman Tuhan. Saya percaya ini akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Saudara hanya berkata gini, ada berkat
besar yang mau turun dalam hidup saya. Amin. Iya, saudara, engkau semakin berpengharapan. Saudara, pada saat ada persoalan, engkau pengharapanmu langsung berkata, pasti di balik persoalan ini akan ada berkat besar dalam hidup saya. Itulah orang-orang berpengharapan. Kenapa? Dia sudah tahan uji. Dia sudah lihat karya-karya Tuhan. Dia semakin lihat, ada masalah lagi, ada berkat lagi, Tuhan mau datang. Amin. Jadi lihatnya harus begitu, saudara. Ya, lihatnya harus begitu. Kita semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di bagian yang berikut, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tapi kalau saudara berharap kepada manusia, engkau akan kecewa. Kalau engkau berharap kepada manusia, engkau akan kecewa. Karena manusia cenderung mengecewakan kita sebaik apapun manusia itu, saudara. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Dia masih manusia yang seringkali masih bisa mengecewakan kita. Sedekat apapun. Makanya saudara, firman Tuhan berkata jangan berharap sama manusia. Berharapmu harus sepenuhnya kepada Tuhan. Kita boleh percaya sama manusia, tapi jangan full percaya sehingga pada saat engkau tidak mendapatkan apa yang kau harapkan dari manusia itu, saudara, engkau terlalu percaya, terlalu bergantung sama dia. Pada saat engkau dikecewakan, engkau langsung habis semuanya. Kenapa? Karena terlalu bergantung kepada manusia. Tapi kalau engkau berpengharapan kepada Tuhan, engkau bergantung kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Berharap sama Tuhan, tetap percaya janji-janji Tuhan, pegang janjinya. Dia bukan manusia sehingga dia mengecewakan. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan. Firman-Nya iya dan amin. Dia siap menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita, amin. Dia siap menggenapinya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Saudara perhatikan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Allah yang sudah ada di dalam hati kita, mari izinkan kasih itu bermanifestasi dalam hidup kita. Dia bekerja, dia terus bergerak. Jangan biarkan dia diam. Makanya kita harus bergerak. Apa yang Tuhan pimpin, saudara harus terus berpengharapan. Orang berpengharapan, dia tidak tinggal diam, dia cuman ya sudah saya berharap diam di rumah. Itu bukan berharap, saudara. Tapi berharap berkata dengan iman, proklamirkan, aku percaya Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan sedang bekerja. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dia sedang bergerak terus. Tuhan itu bukan Tuhan yang diam. Tuhan itu adalah Tuhan yang progres, yang terus bergerak dan bergerak. Itu Tuhan. Makanya apapun yang terjadi dalam situasi yang sekarang terjadi, jangan saudara pikir bahwa Tuhan tidak bekerja. Tuhan sedang bekerja. Amin. Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Ada maksud dan rencana Tuhan. Saudara, dunia ini mungkin sudah terlalu rusak di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan perlu memisahkan manusia. Gak boleh sentuh-sentuhan, iya kan? Saudara, kita dilarang kalau ketemu, kalau gak cepika-cepiki kita gak perlu kan, rasanya gak afdol. Tapi sekarang akhirnya kita dari jauh, shalom, salam damai sejahtera, cukup. Saudara, kita ingat waktu manusia zaman dulu, dia membangun Menara Babel, ya kan? Jadi Tuhan justru porak-porandakan mereka. Sudah kasih dalam Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi, sekalipun keadaannya seperti apa, percaya Tuhan sedang bergerak di dalamnya. Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Kenapa saudara? Dengan situasi yang terjadi pada saat ini, saya hanya berkata bahwa ini adalah maksud Tuhan. Ada maksud pemurnian iman gereja Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan perlu mendapatkan orang-orang yang beriman. Dimurnikan. Pada saat kita gak bisa berkumpul, apakah saudara tetap mencari Tuhan? Apakah engkau datang sama Tuhan juga pada saat engkau berkumpul seperti ini? Tapi apakah di rumahmu pada saat engkau sendiri, disitulah ujian apakah engkau benar-benar hidup di dalam Tuhan? Engkau cari Tuhan atau disitulah engkau semakin jauh dengan Tuhan? Nyatanya banyak orang yang semakin jauh dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang sungguh-sungguh dia akan semakin sungguh-sungguh.
ada pemisahan, itu yang sedang terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan, Roh Kudus yang sudah dicurahkan di hati kita, saudara, Dia izinkan dia bergerak terus dalam hidupmu. Tuhan lagi pimpin kita seperti apa. Kalau engkau sedang dibangunkan Tuhan di malam hari, engkau dibangunkan Tuhan untuk engkau berdoa, belajar untuk taat. Pasti ada maksud Tuhan. Ya, karena kenapa? Kalau Tuhan sudah ada dalam hati kita, Dia kan kita izinkan bergerak terus. Jadi apa maunya Tuhan? Belajar aja untuk taat. Sekalipun saudara mungkin belum mengerti, kita belum mengerti apa sih ini maunya Tuhan, tinggal kau berkata, Tuhan ada apa Tuhan? Kalau Tuhan suruh lakukan sesuatu, belajar untuk taat. Kalau Tuhan tegur engkau berobat, engkau bertobat, saudara lakukan itu. Kenapa? Ada rencana Tuhan di dalamnya, di belakang itu yang saudara dan saya seringkali kita tidak tahu. Pada saat engkau taat, engkau akan melihat ada karya-karya Tuhan di dalamnya. Amin. Begitu banyak seringkali kita tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi mari belajar untuk taat. Izinkan Tuhan. Dikatakan roh Tuhan yang sudah ada di dalam hati kita tadi. Izinkan dia bergerak. Belajar untuk taat. Apa yang dikatakan mungkin hal-hal yang kecil. Roh Kudus ingatkan kita tentang sesuatu. Saya kemarin sudah sampaikan, ayo di momen Desember ini ada satu waktu di mana saudara bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Jangan engkau anggap yang penting kita mau merayakan perayaan Natal, bukan itu esensinya. Tapi saudara, kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan itu bukannya sekedar lahir sebagai bayi, dia tidak lahir sebagai bayi lagi. Tapi pasti ada sesuatu yang baru yang Allah mau kerjakan dalam kehidupan kita. Mari gereja Tuhan, kau peka dalam hal ini. Engkau harus peka bahwa kelahiran Yesus bukan lahir sebagai bayi lagi, tapi izinkan dia ada sesuatu yang baru lagi lahir di dalam setiap kehidupan kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Engkau harus mengalami sesuatu yang baru dalam hidupmu. Itulah momen kelahiran Yesus. Karena kita bukan menantikan Yesus sebagai bayi, pasti ada sesuatu yang baru yang Allah mau limpahkan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Engkau akan rasa sesuatu yang beda. Belajar untuk taat saja. Saudara bisa membayangin kalau Yesus gak taat. Bisa membayangin kalau Ibu Maria gak taat. Tapi dia taat. Dan saat taat, kita lihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dengan pertolongan dari Roh Kudus, Tuhan akan memampukan kita menghadapi segala sesuatu sampai kita menang. Amin. Engkau harus menang, engkau harus berkata, Tuhan aku mau Tuhan, engkau proses dan aku bersyukur untuk setiap proses ini. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Yesus sudah mati buat kita. Ya, dia berindu untuk bisa memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga saudara, kasih Allah adalah kasih yang mendamaikan. Kasih Allah adalah kasih yang mendamaikan. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata begini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ya, perhatikan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tadinya kita bermusuhan dengan Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang kudus, dia Allah yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan dosa, saudara. Jadi pada saat manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan berkata dia terpisah dari Allah. Ya, dia terpisah. Dan apa yang terjadi pada saat terjadi pemisahan tadi, makanya di awal tadi saya katakan bahwa Tuhan harus hadir ke dunia ini untuk kembali memperdamaikan kita. Jadi Allah rindu untuk kembali bisa berdamai dengan manusia. Ya, jadi kasih Allah adalah kasih yang mendamaikan. Ya, kita dibenarkan oleh Tuhan tadi. Ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan
oleh darahnya. Saudara perhatikan, Yesus sudah mati di atas kayu salib, darahnya tercurah bagi saudara dan saya untuk menebus dosa kita. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara, engkau harus yakin bahwa karena kita diperdamaikan dengan Tuhan oleh darah Kristus, kita akan lepas dari murka Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara masih ragu bahwa engkau tidak diselamatkan, itu rugi sekali. Kita pada saat kita sudah terima Yesus, engkau harus percaya bahwa engkau sudah terima keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Sebelum dibenarkan, saudara, kita di luar Kristus, kita ini adalah musuh-musuhnya Tuhan. Kita musuh Allah, musuh karena keberdosaan kita. Karena kita jatuh dalam dosa, kita tidak mungkin bisa bersatu dengan Tuhan Allah kita yang kudus tadi. Ya, tapi oleh darahnya tadi, saudara, kemudian kita diperdamaikan, kita ditebus oleh Tuhan. Ya, karena perdamaian itu kita akan diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Jadi saudara harus yakin, imanmu harus bangkit bahwa kita pasti akan lepas dari murka Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena Allah setelah memberikan anaknya tadi, darahnya tadi sudah dicurahkan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita terus setiap hari, saudara. Kita ini kan sudah berapa lama kita mengiring Tuhan, berapa tahun kita mengikut Tuhan. Saudara renung kembali. Ini merupakan perenungan kembali. Apakah engkau sudah yakin bahwa engkau pasti diselamatkan? Imanmu engkau bangkitkan kembali. Ya, darah Yesus yang sudah memperdamaikan kita tadi. Apa yang harus kita lakukan? Kita setiap hari datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Oleh darahnya kita terus disucikan oleh darah Yesus. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau saudara bikin satu kesalahan, bikin dosa, jangan tunggu sampai minggu depan, bulan depan gitu ya. Cepat berdamai. Nah, kalau Tuhan sudah memperdamaikan kita, saudara, kita juga pasti Tuhan akan perdamaikan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu jangan sampai dalam hidupmu engkau punya kamus yang namanya engkau punya musuh. Kita sebagai orang percaya tidak ada kamus musuh dalam hidup kita. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Dia adalah setan yang sudah dikalahkan. Dia pun sudah dikalahkan oleh Tuhan. Amin. Jangan ada musuh dalam hidupmu. Bahkan kalau engkau sudah tidak enak saja, ya, engkau rasa sudah enggak enak di hati tentang seseorang, kata firman Tuhan. Pada saat engkau mau datang membawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkata bilang apa? Tinggalkan dulu persembahanmu, balik berdamai dulu. Setelah engkau berdamai, baru engkau bisa membawa persembahan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu punya musuh dalam hidup kita. Jangan ada seteru dengan siapapun, karena engkau tidak akan layak datang sama Tuhan. Bereskan terus hidupmu. Bereskan terus hidupmu. Kenapa? Supaya kemurahan Tuhan, karunia Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mengalami pertolongan Tuhan karena kita sendiri yang menghalangi berkat-berkat kita dalam hidup kita. Kita punya rasa kesal dengan orang bertahun-tahun gak selesai-selesai, berbulan-bulan. Saudara harus cepat selesai. Kenapa? Itu bisa menghambat berkatmu. Yang harusnya Tuhan berkarya secepat mungkin, Tuhan nyatakan kemurahannya, mujizatnya harusnya terjadi dalam hidup kita. Karena kita sendiri yang punya hati yang gak enak tentang orang lain. Kita menghalangi berkat besar dalam hidup kita. Padahal tangan Tuhan selalu terbuka untuk menolong kita. Kalau engkau sudah diperdamaikan oleh Tuhan, engkau belajar untuk berdamai dengan sesama. Belajar mengasihi mereka. Kasih Allah itu nyata, bukan kasih yang pura-pura. Oleh sebab itu mari kita belajar juga bahwa kita memiliki kasih yang nyata. Kita telah memiliki kasih Allah itu dengan gratis. Tuhan sudah mengasihi kita, Dia membayar kita dengan lunas, dibayar, diperdamaikan dengan Tuhan. Apa yang saudara bayar selama ini untuk saudara terima keselamatan?
Kalau mungkin zaman perjanjian lama untuk kita mau minta ampun kita harus karena kita bikin dosa kita harus membawa persembahan di hadapan Tuhan, harus mempersembahkan binatang di hadapan Tuhan. Tapi saat ini saudara, kita sudah diperdamaikan. Firman Tuhan berkata pada saat Yesus dikatakan dia mati ada tirai terbelah. Dan kita adalah imamat yang rajani. Kita layak untuk langsung datang kepada Tuhan. Kita memanggil dia ya Aba ya Bapa. Saudara bisa setiap saat datang sama Tuhan. Tidak harus lewat hamba Tuhan lagi. Karena engkau adalah imamat yang rajani. Engkau kepunyaan Allah. Nah, firman Tuhan berkata engkau diberikan kuasa. Ada kuasa dalam setiap kata-kata kita. Kenapa kita seringkali gak yakin bahwa dalam kata-kata kita ada kuasa? Mungkin ada sesuatu yang gak beres dalam hati saudara. Sehingga kata-katamu sepertinya hambar. Doamu sepertinya hambar. Doamu sepertinya gak sampai kepada Tuhan. Bereskan hidupmu. Karena saat engkau beres, saat engkau yakin bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu. Saudara, engkau ada kuasa. Dalam setiap perkataanmu engkau ada kuasa. Sehingga langkah-langkahmu engkau tinggal berkata sama Tuhan, Tuhan aku percaya hari ini aku diberkati Tuhan. Engkau dalam setiap hari-hari engkau berkata, Tuhan aku percaya hari ini aku dijaga Tuhan, aku sehat, aku diberkati Tuhan. Dan apa yang kau katakan akan terjadi. Kenapa? Alkitab berkata jadi sesuai dengan imanmu. Perkatakan itu imanmu. Imanmu seperti apa? Buat keluargamu imanmu seperti apa? Buat anak-anakmu imanmu seperti apa? Buat pekerjaanmu imanmu seperti apa? Perkatakan. Bicara sama Tuhan. Aku percaya Tuhan. Jangan mengeluh. Karena kalau mengeluh saudara bukan membuat kita tambah baik. Tapi kita akan menghambat berkat kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh yang dalam kita itu lebih besar dari segala macam roh di atas muka bumi ini. Dalam segala perkara kau harus yakin bahwa kau lebih daripada pemenang. Amin. Dalam segala perkara engkau lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang besar itulah yang ada dalam hidup kita. Dan kasihnya itu nyata. Ayat yang ke-11 berkata, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita bermegah di dalam Tuhan. Kita berkata, aku bangga punya Engkau Tuhan. Aku bangga aku menjadi anakmu. Aku bangga aku menjadi alatmu. Aku bangga Tuhan pilih aku. Aku bangga aku dalam rencanamu. Katakan kau bermegah, kau bangga dengan Tuhan. Karena Tuhan yang ada dalam hidupmu. Dan saya percaya saat engkau merasakan lakukan hal itu. Ada banyak hal Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan buka Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mari kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mari buka. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat 8 dan ayat yang ke-9. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terus? Sudah. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena merasa ini karena aku. Ya, pada saat kita berkata ini karena aku, saudara sudah sombong. Tapi mari berkata semuanya karena pemberian Tuhan. Amin. Apa yang ada padamu semua karena pemberian Tuhan. Keselamatan yang besar saja Tuhan berikan. Bapak Ibu perhatikan. Keselamatan saja Tuhan berikan. Saya kemarin sampaikan begini. Tuhan itu tidak jauh. Semua yang hadir engkau masih bisa bernapas. Amin. Siapa yang memberikan napas dalam hidupmu? Saat engkau tarik napas, disitulah ada Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang jauh. Tuhan nafas aja Tuhan berikan. Hidupnya Tuhan berikan buat kita. Apalagi hal-hal yang kecil. Apalagi bicara tentang kebutuhanmu. Coba di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Mari kita baca 2, 3. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam atau di luar? Di dalam. Firman Tuhan berkata kita ini buatan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang penting kau lakukan yang baik. Engkau tahu itu baik, firman Tuhan berkata engkau tahu berbuat baik, engkau tidak lakukan, itu dosa. Jadi kalau engkau tahu berbuat baik, engkau tahu harus berdamai, engkau tidak lakukan, engkau dosa. Engkau tahu harus melakukan sesuatu, engkau tidak lakukan, dosa. Dan firman Tuhan berkata, untuk kita ini diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum saudara ada, Tuhan sudah persiapkan, ini loh yang harus kamu lakukan. Tuhan sudah siapkan banyak hal dalam hidup kita. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita ada di dalam Tuhan. Ia mau supaya kita ada di dalam rencana Tuhan. Ia mau supaya kita ada di dalam perbuatan baik itu. Ia mau supaya kita ada di dalam kasih Tuhan. Karena Kristus yang sudah menyiapkan kita, Dia adalah kasih itu. Dan kalau kasih itu terus ada dalam hidup kita, kita ada di dalamnya, saudara. Waduh, hidup itu akan indah. Kita akan rasakan banyak hal, ada damai, ada sukacita, ada kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan, kita berjalan dalam pertolongan Tuhan, dan saudara tidak perlu takut. Kenapa? Karena janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan semua kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan apa yang kau butuhkan. Kesehatan kau butuhkan, Tuhan tambahkan. Keuangan engkau butuhkan, Tuhan tambahkan. Fasilitas hidup engkau butuhkan, Tuhan tambahkan. Yang penting adalah engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Engkau sungguh-sungguh hidup dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya saat engkau sungguh-sungguh hidup di dalamnya, rencana demi rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita, bahwa kasih Allah itu nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kasih yang sempurna telah kuterima dari Tuhan. Haleluya, mari kau masuk dalam hadirat Tuhan. Kasih Allah itu nyata, saudara. Dia ada dan bergerak dalam hidup kita. Roh Tuhan itu ada di dalam hatimu. Dia tidak jauh, bahkan dia ada di dalam napasmu. Saat engkau bernafas, saudara, Tuhan ada di situ. Renungkan kasih Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, engkau sungguh baik. Engkau luar biasa. Terima kasih buat firman. Terpujilah namamu. Mari renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Izinkan Tuhan bergerak dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, semua firman Tuhan sedang digenapi. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Untuk dapat memanggilmu Bapa, kau
Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Dia Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Kasih yang sempurna Mari renungkan pujian ini bahwa Tuhan kasihnya adalah sempurna bagi kita. terima darimu. Engkau telah menerima kasih Tuhan dalam hidupmu. Bukan Izinkan Dia bergerak di hatimu. Kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil Panggil Dia. Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Kalau kau butuh Tuhan, Tuhan akan datang kepada. Rindukan Tuhan, bicara, berkata kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bergerak dalam hidupmu. Biarkan Tuhan berkarya sepenuhnya dalam hidupmu. Kasih Allah sudah ada di dalam hidupmu. Jangan engkau biarkan Dia untuk Dia berdiam diri. Katakan dengan imanmu bahwa Bapa, Engkau memberi apa yang aku minta. Bicara dengan iman. Ini adalah momen yang baik. Apa yang kau butuhkan dari Tuhan? Mungkin selama ini banyak menggerutu. Selama ini kau mungkin tidak mengucap syukur buat apa yang Allah kerjakan. Tapi dengar, Allah rindu terus bergerak, progres dalam hidupmu. Dia mau terus bergerak dan bergerak. Dia rindu tak menolong engkau. Dia rindu tak melakukan mujizat dalam hidupmu. Tapi adakah engkau membuka hati sepenuhnya buat Tuhan? Adakah engkau memberikan keleluasaan buat Tuhan? Adakah engkau sendiri malah membatasi Tuhan? Sehingga Tuhan tidak bisa berkarya sepenuhnya dalam hidup. Bangkitkan imanmu. Mari katakan bahwa Bapa, Dia menyiapkan apa yang kau butuh. Engkau yang butuh pertolongan Tuhan, engkau bisa angkat tanganmu tinggi di hadirat Tuhan. Berkata, aku butuh Engkau Tuhan. Engkau yang butuh pemulihan, angkat tanganmu berkata, Tuhan aku butuh Engkau Bapa. Engkau yang butuh mujizat, Engkau yang butuh kesembuhan. Engkau berkata kepada Dia, Bapa, tolong aku. Apapun persoalanmu Tuhan tahu. Dia Allah yang telah memberikan nyawanya buat kita. Apalagi cuma persoalan dalam hidupmu itu kecil di hadapan Tuhan. Mari engkau yang rindu dilawat Tuhan, mujizat akan terjadi. Katakan, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
Minta belas kasihan Tuhan terus. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan dengan sungguh, Takkan Kau biarkan aku. katakan dengan iman, Dia tidak membiarkan engkau berjalan sendiri. Tuhan rindu tak terus bersamamu. Kau selalu ada Katakan terus dengan iman. bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, katakan Kau beri yang ku minta Tuhan. Kau beri yang ku pinta. Apa yang kau minta dari Tuhan hari ini? Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa Tuhan turun atasmu, kuasa Tuhan Kau turun beri aku atasmu. pinta Mujizat Tuhan, terjadi. Kau Apa yang sediakan sakit yang akan ku perlukan disembuhkan, Tuhan. yang lemah kau Kau Bapa dikuatkan. yang baik, Mujizat Allah terima, sungguh terima. baik, Kau sangat baik Tuhan. Kau menuntunku ke air yang tenang Tuhan, Kau menyegarkan jiwaku Tuhan. Kau menopang hidupku Terus Bapak Tuhan. dalam nama Yesus, Haleluya. angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Engkau yang butuh pertolongan Tuhan, saya akan berdoa. Bapak dalam nama Yesus, lihatlah umatmu. Hari ini mereka mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Mereka berseru kepadamu Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Oh, mereka yang sedang dalam pergumulan dan masalah yang berat. Hari ini kami percaya ada pertolongan Tuhan bagi jemaatmu. Di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul tentang pekerjaan, tentang keuangan. Oh, mereka yang terlilit dengan utang, Tuhan bebaskan pertolongan, mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus. Dan umat Tuhan yang sakit hari ini, taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Firman Tuhan berkata, oleh luka-luka bilor Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Bangkitkan imanmu. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Hari ini Abah berdoa Tuhan, di hadirat Tuhan. Minta tangan Tuhan Yesus sendiri menjamah umat Tuhan. Segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Semua saraf-saraf, semua penyakit apapun, semua yang tidak Bapakku tanam, dicabut sampai ke akarnya. Dalam nama Yesus, api Tuhan membakar semua. Setiap yang bukan dari Tuhan. Bahkan kuman, virus, bakteri semua dibakar dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Dan jalan-jalan yang sempit semua
lebar. Amen. Semua yang selama ini merasa tertutup jalannya, Tuhan mulai buka jalan dan Amen. buka jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Amen. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu adalah nyata. Kasih-Mu adalah nyata Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami percaya bahwa semua jemaat Tuhan dimanapun berada, kami sudah ditolong oleh Amen. Tuhan. Kami sudah disembuhkan. Mujizat sudah terjadi. Mujizat sudah terjadi. Mujizat sudah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Materaikan ini dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah firman ini benar-benar hidup dan terus Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberi firman-Nya. Haleluya. Mari sama-sama katakan Amin. amin. Menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan kami terus pegang setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Semua kami yang sudah melayani, bahkan jemaat Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami. Allah Immanuel bersama dengan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Engkau berkarya terus dan janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami tutup ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu buat Tuhan. Tangannya yang kudus, tangan yang berlubang paku, tangan yang penuh dengan kasih dan rahmat dan berkat itu diarahkan kepada kita. Dan Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang rindu memberkati kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, jumpai kedua tanganmu. Allah membuatnya berhasil. Akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak ada apapun dan siapapun yang bisa menurunkanmu. Keluargamu diberkati Tuhan. Masa depanmu di dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel akan terus
mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Semua yang sudah diberkati dengan iman, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Allah Immanuel bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.